Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya Wilhelmus Putnarubun dengan nomor pokok mahasiswa 2390 314 85225. Saya Wayan Oka Wisnuwardana dengan nomor pokok mahasiswa 239031485044. Saya Wilmasari dengan nomor pokok mahasiswa 239031485198. Saya Windawati Jafar dengan nomor pokok mahasiswa 239031485043. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil modifikasi modul ajar sehubungan dengan tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Andi Rahmat Saleh, SPD, FPD. Materi pada modul ajar yang kami modifikasi yaitu materi suhu. Berdasarkan telaah yang kami lakukan, ada beberapa bagian yang kami modifikasi. Yang pertama, indikator capaian pembelajaran yang menyesuaikan kaidah penyusunan indikator atau tujuan pembelajaran yang berdasarkan pada model ABC, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Yang kedua, memetakan kegiatan pembelajaran pada materi suhu menjadi 2 pertemuan dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based Learning atau biasa disebut PBL, yang sesuai dengan konsep teori belajar, perkembangan peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran tanggap budaya dan pembelajaran sesuai dengan level. Modifikasi yang ketiga adalah modifikasi asesmen atau penilaian, yaitu melengkapi instrumen penilaian yang ada pada modul seperti penilaian diagnostik menggunakan angket gaya belajar, penilaian formatif dengan menggunakan LKPD, dan penilaian sumatif khusus pada materi suhu dengan menggunakan tes tertulis berupa pilihan ganda. Kami memodifikasi indikator capaian pembelajaran. Adapun indikator capaian pembelajaran sebelum modifikasi yaitu pertama, membedakan pengertian suhu dan kalor. Kemudian yang kedua, memahami konsep suhu. Adapun hasil modifikasi kami, yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian suhu dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu membandingkan skala suhu seperti Fahrenheit, Celsius, Kelvin, dan Reaumur dengan tepat. Pada pertemuan pertama berisi materi dengan konsep suhu menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Model ini sangat efektif untuk menstimulus siswa terhadap pembelajaran. Siswa dapat lebih cepat untuk memahami dan menemukan secara mandiri. Pada tahap stimulus, kami menampilkan ilustrasi berupa 2 gambar memasak soto. Gambar yang pertama memasak soto menggunakan tungku, dan gambar yang kedua memasak soto menggunakan kompor gas. Setelah itu, peserta didik diminta untuk memberikan jawaban untuk mengemukakan pendapatnya manakah soto yang lebih cepat matang. Nah, hal ini sesuai dengan pembelajaran tanggap budaya, yaitu memberikan contoh yang sesuai dengan budaya peserta didik dan termasuk contoh penerapan teori belajar konstruktivisme, yaitu guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan untuk merespon. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan dan pengolahan data, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencampurkan air panas dan air dingin sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian, peserta didik terlebih dahulu diberi kesempatan untuk menebak suhu kedua air tersebut menggunakan tangan mereka. Lalu, peserta didik membandingkan hasil tersebut dengan pengukuran menggunakan alat termometer. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kegiatan belajar mampu memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar secara langsung.
Kemudian, pada tahap pembuktian, peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil percobaan mereka. Hal ini sesuai dengan pembelajaran sesuai level atau TARL, di mana lingkungan belajar harus mempunyai tempat bagi peserta didik untuk dapat bergerak dan beraktivitas. Dalam hal ini melakukan presentasi di depan kelas. Selanjutnya, pertemuan kedua berisi materi perhitungan konversi suhu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Model ini sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memecahkan masalah berkaitan dengan konversi suhu. Pada mengorganisasi peserta didik, guru memberikan contoh-contoh soal dalam menyelesaikan perhitungan perbandingan antara skala. Guru dapat mengarahkan contoh-contoh tersebut ke dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Misalnya, Nina mengukur suhu semangkok sup konro menggunakan termometer. Skala Celcius sebesar 65 derajat Celcius. Berapakah besar suhu semangkuk sop tersebut dalam skala Kelvin? Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran tanggap budaya, yaitu memberikan contoh yang sesuai dengan budaya peserta didik dan teori perkembangan kognitif tahap operasional formal. Anak mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis yang logis. Pada tahap membimbing peserta didik, guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok-kelompoknya untuk mendiskusikan cara untuk menentukan perbandingan skala pada suhu. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana guru memberikan asesmen formatif berupa LKPD yang berbeda untuk tiap kelompok secara acak. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok, di mana proses ini juga sesuai dengan konsep pembelajaran sesuai level, di mana guru menciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas, sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam kelompoknya tersebut. Modifikasi yang ketiga adalah modifikasi instrumen penilaian, yaitu melengkapi instrumen penilaian yang ada pada modul, seperti penilaian diagnostik menggunakan angket gaya belajar dengan 3 aspek, yaitu gaya belajar, minat, dan motivasi. Yang kedua, penilaian formatif dengan menggunakan lembar kerja peserta didik, baik di pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Dan penilaian yang terakhir adalah penilaian sumatif, khusus materi suhu dengan tes tertulis berupa soal pilihan ganda yang dapat mencapai kedua tujuan pembelajaran atau indikator capaian pembelajaran yang telah disusun. Itulah penjelasan dari kami, kelompok 5, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pelajaran memetakan kegiatan pembelajaran. Anjir, siapa ini menelpon? Ulang-ulang. Lambat kah? Pada tahap membimbing, peserta didik salah. Harusnya pada